Perang Padri, fase kedua. Kaum Padri melawan Belanda dan kaum adat. Sultan Arifin Muningsyah meminta bantuan pada Belanda untuk melawan kaum Padri tahun 1821. Maka pemerintah ini disambut baik oleh Belanda, sehingga kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol menghadapi dua lawan sekaligus. Dalam sejarah Indonesia, tidak ada bantuan yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah kolonial Belanda. Selalu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 1821, pihak kerajaan menyatakan menyerahkan Minangkabau kepada Belanda dan tidak lagi mempunyai kekuasaan yang nyata atas Minangkabau. Pasca disepakati perjanjian kerjasama itu, maka terjadilah perang kaum Padri melawan kaum adat yang bersekutu dengan Belanda, yaitu pada tahun 1821 sampai 1838. Ternyata di luar dugaan kaum Padri memberikan perlawanan yang sangat sengit kepada Belanda. Oleh karena itu, Belanda sangat kewalahan dalam menghadapi kaum Padri. Contoh, Belanda mengalami kekalahan yang sangat besar di wilayah Lintau pada tahun 1823. Kemudian pada tahun 1825, Sultan Arifin Muningsyah, Raja Minangkabau yang berasal dari kaum adat, wafat dan dimakamkan di Istana Pagaruyo. Pada tahun 1825, Belanda memprakarsai perjanjian damai dengan kaum Padri yang terwujud dengan ditandatangani perjanjian masang oleh kedua belah pihak. Secara garis besar, perjanjian masang berisi mengenai adanya gencatan senjata antara kedua belah pihak. Alasan dibuatnya perjanjian ini karena pada saat yang sama Belanda menghadapi perang yang besar di wilayah Jawa yang disebut dengan Perang Diponegoro. Dengan menghadapi perang berikut, pasukan Belanda diperintahi di wilayah Jawa. Selama dalam masa gencatan senjata, ternyata Belanda juga sedang menyusun strategi untuk menyerang kaum Padri setelah selesai Perang Diponegoro. Perang Padri dan Jawa pada saat yang sama, maka hal ini ditentukan memakan korban yang lebih besar serta menguras energi dan keuangan Belanda. Hal ini dikemukakan dengan dua kenyataan, yaitu satu, kaum Padri bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Perlawanan mereka sangat sengit. Yang kedua, pada saat yang sama Belanda menghadapi perang lain di Eropa, terutama dengan Belgia, atau Belgia akhirnya merdeka pada tahun 1830.